Bab 420 Bentuk yang belum sempurna. Cao Junfeng tidak berharap bahwa kekuatan binatang suci legendaris akan semengerikan itu hingga membuat kaisar bergelar yang bermartabat mengatakan hal semacam ini. Cao Yan masih memikirkan bentuk jiwa gagak emas milik Xiao Yuan. Menurut tulisan di prasasti itu, perwujudan gagak emas melambangkan kehidupan dan kematian. Walaupun Kaisar Api tidak pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri, paling tidak gagak emas yang sebenarnya memiliki kekuatan yang menyaingi binatang suci legendaris atau mungkin lebih tinggi. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Yuan mungkin tidak sengaja menemukan perwujudan jiwa ini dan menggunakannya. Sisanya masih menjadi misteri dan untuk kekuatannya itu tergantung bagaimana Xiao Yuan menemukan potensinya. Semakin aku mengenal kedalaman bocah ini, semakin aku ingin menjadikannya murid dari pewarisku sendiri. Cao Yan tersenyum dengan santai. Apakah aku harus membuat perlindungan untuknya? Aku dengar gedung pembunuh memberikan harga yang tinggi untuk kepalanya. Harusnya dengan nama ayah itu sudah cukup untuk membuat mereka ketakutan, kata Cao Junfeng dengan jujur. Anak ini tidak membutuhkannya. Dia berkata bahwa akan menjadi kaisar bergelar kelima dengan lantang. Jika dia tidak bisa melewati hal kecil seperti ini, maka dia tidak memiliki kelayakan untuk menjadi kaisar bergelar. Terlebih jika aku terlalu banyak menuntut dengan gedung pembunuh, maka kaisar darah tidak akan tinggal diam. Cao Yan melanjutkan. Bayangan jiwa sendiri sudah memantau pergerakan Xiao Yuan. Di bawah desakan putrinya, dia dipaksa menyerah dengan hal ini. Aku yakin kecocokan mereka akan membuat hiburan yang bagus nanti. Di sisi lain, Xiao Yuan kembali ke penginapan bersama Suling. Saat mereka sampai di depan pintu, Xiao Yuan mendengar suara beberapa wanita dan Chang Sheng sendiri sedang menikmati kehidupannya. Bajingan ini. Xiao Yuan berbalik dan duduk di halaman. Suling juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan pergi ke tempat pelacuran dan menunjukkan hal ini kepada wanita sepertinya. Kau sudah memiliki Tao Lingwan dan mengapa kau pergi ke tempat seperti ini? Tanya Suling dengan jijik. Itu Chang Sheng. Aku tidak memiliki ketertarikan semacam ini. Xiao Yuan berkata dengan malu. Siapa yang peduli? Kata Suling dengan kesal. Kau sudah mendapatkan sesuatu yang bagus. Aku akan memberitahumu kabar baik. Kepalamu saat ini memiliki harga yang sangat tinggi di gedung pembunuh. Sepertinya Huang Wuji yang melakukan semua pengaturan ini. Lebih baik dirimu untuk segera kembali dan bersembunyi di dalam sekte. Kau masih menyebut hal itu dengan kabar yang baik. Ada yang salah dengan isi kepalamu. Xiao Yuan berkata dengan kesal. Namun mungkin ini jauh lebih baik daripada Huang Wuji selalu bersembunyi. Karena mereka sudah menunjukkan taringnya, maka akan lebih baik lagi jika Huang Wuji juga turun tangan langsung. Xiao Yuan memang tidak berniat untuk mengambil nyawanya. Tapi karena Huang Wuji sangat menginginkan untuk mati, maka dia akan memenuhi harapannya. Sudahlah. Aku sudah mengantarmu kembali dan aku akan pergi. Suling melambaikan tangannya dan pergi keluar. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan terlihat tidak peduli. Dia memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Chang Sheng dan segera pergi ke Danau Dao seorang diri. Lokasinya berada di luar kota ini, namun penjagaannya jauh lebih ketat. Jika bukan karena token yang diberikan oleh Cao Junfeng, maka Xiao Yuan harus mengantri sangat panjang. Seorang penjaga berlari ke arah Xiao Yuan dan memberi hormat. Tuan yang terhormat. Apakah Anda ingin menggunakan Danau Dao ini untuk berlatih? Benar sekali. Apakah ada sesuatu yang salah? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Tidak berani. Bawahan ini hanya ingin mengantar Tuan masuk. Danau Dao ini terdiri dari 8 lapisan.
Kalau boleh tahu lapisan mana yang ingin Tuan tempati untuk berlatih? Tanya penjaga itu dengan sopan. Kalau begitu aku harus meminta saranmu, kata Xiao Yuan dengan santai. Umumnya mereka yang berada di tingkat primordial akan menggunakan lapisan keempat dan ketiga. Lapisan kelima dan di atasnya hanya digunakan tingkat Sein. Penjaga itu memberikan saran. Apakah ada konsekuensi mengapa mereka tidak bisa melangkah lebih jauh? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Aliran dao di tempat ini sangat intens. Bisa dikatakan bahwa lebih dari 100 dao yang bercampur di tempat ini. Tekanan yang dipancarkan sangatlah kuat dan jika kultivator itu tidak memiliki pemahaman dao yang kuat maka mereka hanya akan melukai dirinya sendiri dengan memaksa masuk lebih jauh. Kata penjaga itu dengan jujur. Kalau begitu kirim aku ke lapisan kelima. Xiao Yuan berkata dengan percaya diri. Walaupun hukum sebab dan akibat belum sepenuhnya sempurna, tapi hukum pertempuran surga sudah mencapai titik yang luar biasa. Xiao Yuan berharap agar kedua dao miliknya ini dapat berkembang dan dia dapat memurnikan. Bab 421 Pencerahan Dao. Penjaga itu mengantarkan Xiao Yuan ke sebuah arai dan mengaktifkannya. Xiao Yuan bergegas masuk ke dalam dan merasakan aliran dao yang sangat murni. Di pulau kecil itu dia merasakan aura dari beberapa kultivator tingkat Sein yang duduk di tanah dengan tenang. Sekilas mereka membuka matanya dan memeriksa siapa yang baru saja akan bergabung. Namun setelah melihat Xiao Yuan mereka kembali menutup mata dan melanjutkan latihan mereka. Xiao Yuan pergi ke pinggir dan melihat air yang penuh dengan aliran dao. Di sana dia duduk di pinggir dan merasakan aliran dao yang kuat merangsang tubuhnya. Sekarang dia tahu mengapa tempat ini sangat direkomendasikan. Berkultivasi di sini bukan hanya berpeluang untuk meningkatkan pemahaman dao, tapi juga tempat yang bagus untuk berlatih lebih jauh dengan tekanan dao yang sangat kuat. Namun tekanan aliran dao di lapisan kelima masih kurang. Untuk mendapatkan hasil yang bagus maka dia harus pergi jauh lebih dalam. Xiao Yuan segera pergi ke arai terdekat dan pergi ke lapisan ketiga. Ketika dia melangkahkan kakinya aliran dao yang sangat ganas membombardir tubuhnya dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Di sana dia melihat dua orang yang tenggelam dalam kultivasinya. Debu dan kotoran menutupi tubuh kedua pria itu dan memancarkan dao yang sangat kuat. Salah seorang pria membuka matanya dan melirik ke arah Xiao Yuan. Memiliki usia yang sangat muda dan sudah mampu untuk datang kemari. Sepertinya kau memiliki potensi yang sangat menjanjikan, kata pria itu dengan nada yang pelan. Xiao Yuan berjalan ke depan dan berkata, "Senior terlalu memuji. Anak ini tidak akan bisa dibandingkan dengan pencapaian senior." Pria itu bangkit dan berjalan ke arah Xiao Yuan. Memiliki sifat yang rendah hati adalah hal yang bagus. Orang tua ini sudah terlalu lama berdiam di tempat ini. Sudah waktunya keluar. Jadi aku tidak bisa menemani junior sepertimu. Senior memiliki pekerjaan dan junior ini tidak akan menghalanginya. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Pria tua itu mengangguk dan segera pergi melewati arai. Setelah beberapa waktu pria lain yang di sampingnya juga mundur. Demon Qi meledak dari tubuhnya dan dia mengabaikan Xiao Yuan segera berjalan keluar melewati arai. Xiao Yuan mengambil tempat mereka berdua dan mulai membiasakan diri dengan tekanan aliran dao di tempat itu. Lapisan ketiga adalah batasnya dan Xiao Yuan melihat air jernih di depannya. Bing keluar dan berkata, "Tempat yang bagus untuk berlatih. Segera murnikan buah sumber Sein Qi." Iya. Xiao Yuan mengangguk dan mengeluarkan buah sumber Sein Qi dari cincin ruang miliknya. Segera dia memakannya dan tidak menyisakan sedikit pun.
Tubuhnya penuh dengan energi yang asing dan bercampur dengan sumber origin ki miliknya. Origin ki yang ganas perlahan berubah menjadi sangat halus. Origin ki itu sangat ganas dan kasar. Namun Sein ki jauh lebih kuat dan sangat halus. Secara bertahap sumber origin ki berubah menjadi sumber Sein ki. Xiao Yuan menyentuh danau Dao dan merasakan bahwa aliran Dao yang sangat besar menyatu dengan dunia di dalam tubuhnya. Avatar jiwa Xiao Yuan mulai muncul dan melihat perubahan besar yang terjadi di dunia miliknya. Di sana dia melihat tunas pohon keabadian mulai tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Angin kematian dan kehidupan saling berputar di atas langit dan menjadi semakin kuat. Yongnan memperhatikan angin di atas langit dan dengungannya membuatnya sangat ketakutan. Kedua jenis angin ini melesat ke arah Xiao Yuan dan membuatnya sangat panik. Xiao Yuan dibungkus oleh angin kehidupan dan kematian. Bing yang melihat hal ini berpikir bahwa Xiao Yuan memulai pencerahannya sekali lagi. Di mana ini? Xiao Yuan berdiri di sebuah tempat yang asing baginya. Di depannya dia melihat orang yang tak terhitung jumlahnya berusaha melewati jurang tanpa dasar. Di sana dia melihat pusaran cahaya yang sangat menyilaukan dan entah mengapa membuatnya sangat tertarik untuk pergi. Takdir yang sangat menggelikan, bukan? Sepertinya keputusanku untuk tetap tinggal adalah pilihan yang benar. Sebuah suara terdengar di belakang Xiao Yuan. Di kegelapan seorang pria perlahan menunjukkan dirinya dan tersenyum ke arahnya. Aura mereka berdua terlihat sangat sama dan hanya perbedaan dalam segi wajah yang mungkin bisa membedakan mereka. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan mulai waspada. Dia merasa kalau suara dan sosoknya sangat familiar untuknya. Tapi kapan Xiao Yuan pernah bertemu dengannya itu tidak bisa dia ingat. Pria itu tersenyum dan berkata, "Seorang anak yang cacat dan sekarang lihatlah. Kau sudah tumbuh. Mengapa kau bisa ada di sini?" Xiao Yuan membuka matanya sangat lebar dan terkejut. "Siapa senior? Dan di mana kita sekarang ini? Ho, apakah kau tidak dapat mengingatnya? Kau bertemu dengan sisa pecahan jiwaku," kata pria itu dengan santai. Episode sebelumnya. Bab 420 bentuk yang belum sempurna. Episode berikutnya. Bab 422 Kaisar Perang Terdahulu Zhong Moxi. Bab 422 Kaisar Perang Terdahulu Zhong Moxi. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Sisa pecahan jiwa." Xiao Yuan mengingat sesuatu yang penting dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. "Anda Kaisar Perang?" Pria itu melangkah dan melewati Xiao Yuan dan melihat barisan orang di bawahnya. "Benar. Aku adalah Zhong Moxi dan Kaisar Perang adalah aku yang dulu." Xiao Yuan membungkuk dan memberi hormat. Anak ini bertemu dengan pendahulu. "Kalau boleh tahu di mana tempat ini sebenarnya?" Zhong Moxi berbalik dan menjentikkan jarinya dengan santai. Ruang di sekitar mereka mulai memadat dan Xiao Yuan merasakan aliran ruang dari kekuatan ruang yang sangat kuat. Kengerian ini sudah lama tidak dia rasakan dan sebuah kubus yang tercipta dari kekuatan ruang mulai terbentuk. Walaupun terlihat kecil dari luar namun luas dari kubus itu sama sekali tidak terbatas dan mengisolasi mereka dari keberadaan dunia luar. Hukum ilahi. Xiao Yuan berkeringat dingin dan tidak menyangka kalau Kaisar Perang memiliki pencapaian ini. Benar sekali. Ini disebut sebagai hukum ruang hampa. Zhong Moxi menjentikkan jarinya dan mereka mulai keluar dari kubus itu. "Dari mana kau pernah mendengarnya?" "Dari Sang Pencipta Dunia," kata Xiao Yuan dengan jujur. "Senior belum menjawab pertanyaanku." Zhong Moxi tersenyum dan berkata, "Jadi Sang Pencipta sudah menunjukkan jati dirinya." Tempat ini disebut dengan jalur reinkarnasi dan hanya orang mati yang bisa sampai ke tempat ini.
Kau belum mati dan mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Ekspresi Xiao Yuan menjadi pucat dan tidak bisa berkata-kata. Tempat ini merupakan tempat orang-orang mati. Dengan kata lain, bukankah dirinya sendiri juga sudah mati? Dia tidak tahu kecelakaan apa yang sudah terjadi padanya sewaktu tidak sadar. Tenang saja, kau itu belum mati. Jika kau pergi melewati pusaran cahaya itu, maka ucapkan saja selamat tinggal kepada kehidupanmu yang sekarang. Kata Zhong Moxi sambil menunjuk ke arah pusaran cahaya. Syukurlah. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ingin keempat istriku menjadi janda. Anak ini mempelajari kekuatan hukum yang baru dan tidak tahu mengapa bisa sampai ke tempat ini. Jawab Xiao Yuan dengan perasaan lega. Bagus. Hukum bisa diartikan dengan Dao. Hukum pertempuran surga yang kau dan aku kultivasikan sangatlah kuat. Tidak berpacu dengan satu kekuatan memang bukanlah hal yang buruk. Sepertinya aku tidak salah memilihmu. Kata Zhong Moxi dengan bangga. Xiao Yuan mengusap kepalanya dan berkata, aku hanya menyukai hal-hal baru. Kenapa senior masih berada di sini? Tentu saja menunggumu. Kata Zhong Moxi dengan santai. Menungguku. Xiao Yuan terlihat kebingungan dengan tujuan dari Kaisar Perang. Ya. Aku tidak pernah memaksamu untuk bergerak lebih jauh. Dilihat dari kekuatanmu yang sekarang sepertinya kau sudah berada di wilayah leluhur. Prinsip dunia sudah mengakuimu dan di masa depan kau akan menggantikanku sebagai Kaisar Perang. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Wilayah leluhur bukanlah satu-satunya tempat yang terdapat kehidupan. Masih banyak dimensi yang dipisahkan oleh penghalang. Kata Zhong Moxi dengan santai. Xiao Yuan mendapatkan informasi yang baru di pikirannya. Namun dia masih sulit untuk memahami apa yang sebenarnya Zhong Moxi sampaikan. Singkat seperti ini. Wilayah leluhur tidak lebih dari sebuah potongan puzzle. Jika semua puzzle itu menyatu maka akan terbentuk dunia besar. Penghalang itu mulai melemah dan tidak akan memakan waktu yang lama sampai dunia besar itu menyatu sepenuhnya. Kata Zhong Moxi dengan jujur. Bukankah ini merupakan kabar yang bagus? Kata Xiao Yuan dengan jujur. Kau belum melihat dunia yang sebenarnya dan mengenal sifat alami. Bocah sepertimu pasti akan melindungi orang-orang yang menurutmu penting dan mengabaikan mereka orang asing. Itu sama saja dengan mereka. Mereka hanya akan peduli pada tanah air mereka dan pasti akan terjadi perang dalam skala besar. Jika wilayah leluhur memiliki 5 kaisar bukan berarti mereka juga tidak memilikinya. Kata Zhong Moxi dengan tegas. Xiao Yuan setuju dengan perkataan Kaisar Perang dan sangat terkejut. Kapan penghalang itu akan hancur dan membuat dunia besar bersatu kembali? Zhong Moxi menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah. Tapi aku yakin itu tidak akan memakan waktu yang lama. Sebisa mungkin kau harus segera mendapatkan pencapaian kaisar ini sebelum waktunya tiba. Xiao Yuan tidak berani untuk mengabaikan peringatan ini. Entah apakah musuh atau teman yang nanti menyapa mereka. Tetapi sulit dikatakan bahwa mereka akan berdamai. Karena Xiao Yuan adalah sosok yang diakui oleh prinsip dunia maka hal ini juga akan menyangkut dengan keselamatannya. Apa yang dikatakan Zhong Moxi adalah kebenaran. Dia harus segera menjadi lebih kuat dan mendapatkan gelar Kaisar Perang demi masa depan dirinya dan wilayah leluhur. Episode sebelumnya. Bab 421 Pencerahan Dao. Episode berikutnya. Bab 423 Bantuan Binatang Suci Legendaris. Bab 423 Bantuan Binatang Suci Legendaris. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas informasi yang senior berikan. Pasti sangat sulit untuk bertahan di tempat ini untuk waktu yang lama.
Zhong Moxi tersenyum dan berkata, "Tidak usah memikirkan orang mati sepertiku. Prinsip dunia wilayah leluhur memang tidak boleh tertahan dengan orang tua sepertiku. Melihatmu yang sekarang sudah menghilangkan penyesalanku. Aku yang sekarang sudah siap untuk masuk ke jalur reinkarnasi." Tubuh Xiao Yuan mulai bercahaya dan dia dapat merasakan pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan dan kematian. Angin kehidupan dan kematian memutari tubuhnya, seolah menariknya untuk kembali ke dunia yang sebenarnya. "Sepertinya waktumu sudah tidak banyak," kata Zhong Moxi dengan santai. "Apakah tidak ada hal yang dapat aku lakukan untuk senior?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Zhong Moxi tersenyum dengan pasrah dan perlahan berjalan ke arah Xiao Yuan. Jari telunjuknya menyentuh dahi Xiao Yuan dan perlahan dia mendapatkan pemahaman yang sudah di luar nalarnya. Perlahan Zhong Moxi menurunkan tangannya dan berkata, "Itu adalah pemahamanku tentang hukum ruang hampa. Walaupun tidak mudah tetapi aku yakin kau memiliki bakat untuk mempelajarinya. Hiduplah tanpa ada rasa penyesalan. Jangan mengikuti jejak dari orang tua ini. Sekali lagi buatlah nama Kaisar Perang meledak di seluruh wilayah leluhur dan capailah posisi teratas." Xiao Yuan menghilang dengan cepat dari pandangan Zhong Moxi. Keputusannya untuk tetap di sini sudah sangat benar. Awalnya dia tidak terlalu berharap kepada Xiao Yuan. Tujuannya yang sebenarnya adalah mengembalikan prinsip dunia wilayah leluhur dengan cara mengirim Xiao Yuan ke sana. Namun siapa yang menyangka kalau dia akan memiliki cahaya yang sangat terang. Sayangnya dia sudah mati dan terlalu lama berada di sini akan memberikan dampak buruk untuknya. Sekarang semua penyesalan yang dimilikinya dalam kehidupan yang dulu sudah selesai. Sisanya Zhong Moxi akan menyerahkan semuanya kepada Xiao Yuan. Di sisi lain gelombang kejut yang sangat kuat meledak seperti cincin emas. Dao yang murni menyelimuti tubuh Xiao Yuan dan terlihat sangat agung. Tubuh Xiao Yuan tertutup dengan debu dan di dunia yang sebenarnya waktu sudah terlewat selama setengah tahun. Walaupun obrolannya dengan Kaisar Perang hanya sebentar namun itu di dunia yang berbeda. Sumber origin Qi sudah sepenuhnya berubah menjadi sumber Sein Qi. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan Xiao Yuan sudah mampu mengendalikan kedua jenis angin miliknya. Bing dan Yongnan keluar bersama-sama. Mereka terlihat sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya Xiao Yuan lakukan dengan memunculkan banyak keajaiban. "Hei, apa yang sebenarnya kau lakukan sampai masuk dalam keadaan setengah mati selama setengah tahun?" tanya Bing dengan penasaran. "Aku juga tidak terlalu mengerti. Singkatnya aku bertemu dengan Kaisar Perang di tempat yang namanya jalur reinkarnasi." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Xiao Yuan menyampaikan semua informasi yang dia dapatkan dari Kaisar Perang kepada mereka berdua. Yongnan sangat terkejut mendengar keberadaan dunia yang berada di dimensi yang berbeda dan jumlahnya bukan hanya satu. Sedangkan Bing sama sekali tidak terkejut dengan hal seperti ini. Sudah sejak lama dia mengetahui keberadaan dari sosok yang menciptakan dunia. Hanya hal kecil seperti ini bukanlah sesuatu yang mengagumkan untuknya. Memangnya kenapa jika ada dunia yang berada di dimensi yang berbeda? Jika mereka ingin memakan satu sama lain maka kita tidak perlu takut dan memukul mereka sekeras mungkin. Kau memiliki kami binatang suci legendaris di sampingmu dan aku dapat menjamin kalau aku akan bertarung bersamamu sebagai kunpeng yang agung, kata Bing dengan tegas. Yongnan setuju dan berkata, "Walaupun aku tidak bisa membantu dengan kondisi yang sekarang tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Karena kau membantuku maka sudah menjadi kewajiban untukku membantumu. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai kau menjadi Kaisar Perang berikutnya." Xiao Yuan merasa senang karena mereka berdua cukup peduli dengannya.
Mendapatkan bantuan dari binatang suci legendaris merupakan berkah yang sangat luar biasa. Walaupun dia hanya berada di tingkat primordial, namun jika keberadaan mereka diketahui maka takutnya hanya sedikit orang yang akan berani berurusan dengannya. Sekarang Xiao Yuan bukanlah orang lemah yang tidak bisa berurusan dengan kultivator tingkat Sein. Auranya sudah mencapai puncak dan hanya sedikit dorongan lagi dia mungkin bisa menerobos lapisan ketiga. Hanya tinggal menghitung hari sampai perang virtual dimulai. Sekarang dia sudah siap untuk pergi dan bertarung memperebutkan dunia pasif. Angin kehidupan dan kematian saling terhubung di dalam dunia miliknya. Beberapa kehidupan mulai terbentuk dan daratan semakin meluas. Xiao Yuan penasaran dengan peradaban macam apa yang akan terbentuk di dunia miliknya nanti ketika itu menjadi lebih sempurna. Episode sebelumnya. Bab 422 Kaisar Perang Terdahulu Zhong Moxi 24 Penyergapan. Xiao Yuan mengakhiri latihannya dan bergegas keluar. Di luar sana masih sangat ramai seperti biasanya, namun Xiao Yuan melewati mereka dan kembali ke dalam kota. Ketika dia berniat mengintip Chang Sheng, sebenarnya dia sudah kembali ke Sekte Bulan Cerah. Latihan Xiao Yuan terlalu lama dan dia tidak memiliki banyak waktu untuk tetap tinggal. Jadi dia tidak berniat mengganggu dan meninggalkan Sleep Giok. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan segera kembali ke Sekte Bulan Cerah. Dia mendapatkan banyak keuntungan di sini dan pilihannya untuk datang sudah sangat tepat. Xiao Yuan terbang dengan santai dan melewati jalan yang sebelumnya dia lalui bersama Chang Sheng. Perlahan Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasakan hawa keberadaan kultivator. Cahaya yang diselimuti yin qi yang sangat tebal melesat langsung ke arah Xiao Yuan dan mengenainya dengan telak. Boom! Ledakan besar menciptakan gelombang yang sangat kuat. Namun Xiao Yuan hanya menggunakan niat pedang pelindung untuk selamat dari serangan ini. Huang Wuji keluar dari dalam hutan dan senyumnya terlihat sangat percaya diri. Dia sengaja menunggu di tempat ini untuk waktu yang lama dan sudah menantikan momen balas dendamnya. Hehehe. Aku sudah menunggu saat-saat kau keluar dari Sekte Bulan Cerah. Di kota kayu mungkin aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi di sini tidak akan ada satupun orang yang akan menghentikanku untuk membunuhmu. Kata Huang Wuji dengan keras. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Sudahlah. Kau tidak perlu banyak bicara. Suruh orang yang kau sewa keluar. Kau hanya pecundang yang meminjam tangan orang lain untuk berurusan denganku." Huang Wuji tersenyum dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan tahu rencananya. Seorang pria dengan aura yang sangat mengerikan keluar. Pria itu membelai janggutnya dan kultivasinya berada di tingkat Sein lapisan kedua. Xiao Yuan hanya bisa mengutuk keberuntungan miliknya yang buruk. Dia tidak menyangka kalau Huang Wuji akan bisa membawa kultivator tingkat Sein lapisan kedua. Xiao Yuan memang sudah bisa melawan kultivator tingkat Sein. Tapi melawan pria tua ini masih berlebihan bagi dirinya yang sekarang. Apakah ini pria yang sangat disukai oleh keponakanku? Tanya pria tua itu sambil membelai janggutnya dengan dingin. Xiao Yuan membuka matanya lebar-lebar dan terkejut. Huang Wuji tertawa dengan keras dan berkata, "Hahaha. Benar sekali senior. Dia adalah Xiao Yuan dan kekasih dari Tao Lingwan yang merupakan keponakan senior. Setelah senior membunuhnya maka sesuai janji, aku akan memancing Tao Lingwan keluar dan menangkapnya untuk senior." Mendengar hal ini membuat Xiao Yuan sangat marah. Aura membunuhnya menyebar seperti banjir dan menekan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Sande sendiri menjaga jarak dari pertarungan ini dan melihatnya dari kejauhan. Huang Wuji buru-buru pergi ke belakang pria tua itu yang bernama Tao Ming.
Dia bukanlah lawan Xiao Yuan yang sekarang dan jika dia melawannya Huang Wuji takut kalau Xiao Yuan akan menyeretnya untuk mati bersama-sama. Huang Wuji, kau memiliki keberanian yang besar dengan melibatkan Tao Lingwan. Aku bersumpah jika akan membunuhmu sendiri dengan tanganku. Teriak Xiao Yuan dengan marah. Benar-benar bocah yang tidak sabaran. Tao Ming melambaikan tangannya dan Sein Qi miliknya membentuk telapak tangan yang sangat besar. Bang! Xiao Yuan tidak bisa mengikuti kecepatannya dan tubuhnya ditampar oleh telapak tangan itu. Dia terlempar ke bawah dan menabrak tanah dengan sangat keras. Lengannya mulai terasa sangat sakit dan Xiao Yuan menyemburkan darah dari mulutnya. Perlahan dia mulai bangkit dan mengangkat pedang pemakan jiwa. Ki pedang yang sangat kuat mulai terpancar dan jiwa gagak emas berkaki 3 terbang ke atas langit. Auranya terlihat sangat mengagumkan dan menekan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Api petir emas menyelimuti tubuh gagak emas dan angin kematian bercampur menjadi satu. Xiao Yuan tidak berniat menahan diri sama sekali dan akan menunjukkan semua kemampuannya. Tao Ming merasakan sedikit tekanan yang membuatnya gelisah. Kekuatan Xiao Yuan ini terlalu tidak normal. Bahkan dirinya yang berada di tingkat Sein lapisan kedua dapat merasakan kengeriannya. Jelas bahwa anak ini menyimpan banyak rahasia atau harta yang mengerikan sampai membuatnya tumbuh sampai ke titik yang mengerikan. Huang Wuji berlari menjaga jarak aman dari serangan besar Xiao Yuan. Dia sudah melihatnya sekali namun serangan ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan dengan auranya saja Huang Wuji yakin dirinya akan mengalami luka yang berat jika masuk dalam jangkauan serang ini. Sungguh bentuk jiwa yang sangat mengerikan dan mendominasi. Tapi sayang sekali. Orang tua ini adalah seorang Sein yang berada di lapisan kedua. Kau tidak akan memiliki peluang untuk hidup. Aura Tao Ming meledak dan jiwa kalajengking yang sangat besar muncul di belakangnya. Auranya terlihat sangat ganas dan ekornya yang tajam terlihat sangat mengancam. Episode Bab 425 Kematian Huang Wuji. Ekor kalajengking yang tajam melesat ke arah gagak emas. Xiao Yuan yang memperhatikan ini segera membentuk sebuah segel. Gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya dan membuka mulutnya. Api petir emas yang memiliki daya hancur yang besar menyembur dan menghancurkan ekor kalajengking dengan satu kali serang. Tao Ming sedikit merasa tertekan dalam pertarungan kekuatan jiwa ini. Sangat memalukan untuk ditekan oleh seorang bocah yang hanya berada di tingkat primordial. Jiwa kalajengking itu meledak menjadi sebuah gas dan aura Tao Ming meledak dengan gila. Gas itu menyelimuti seluruh tubuh Tao Ming dan kekuatannya mengalami lonjakan yang besar. Tao Lingwan tidaklah buta memilih dirimu. Kau memiliki kekuatan yang sangat besar sesuai apa yang dikatakan orang lain. Jiwa burung itu sangat mendominasi. Aku akan mengambilnya sendiri dan menjadikannya sebagai milikku. Kata Tao Ming dengan senyum yang seperti iblis. Xiao Yuan perlahan terbang ke atas langit dan berkata, "Kenapa kau mengincar Tao Lingwan? Apakah tidak cukup bagimu untuk membunuh keluarganya?" "Cukup. Hanya saja aku tidak terlalu senang dengan pertumbuhannya yang cepat. Dia hanya akan menjadi masalah di masa depan dan lebih baik untuk menyingkirkannya dari sekarang. Termasuk dirimu yang merupakan prianya dan salah satu pengganggu," kata Tao Ming dengan kesal. "Kau dan gedung pembunuh. Aku akan menghancurkan semuanya demi wanitaku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menaruh tangan kotornya kepada wanitaku. Termasuk dirimu, sialan." Xiao Yuan berteriak dengan keras dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tanah mulai berguncang dengan hebat dan bau dengan ukuran yang sangat besar tiba-tiba keluar dari dalam tanah. Tao Ming sedikit lengah dan tinju bau yang sangat keras menghantam tubuh dari Tao Ming. Bang!
Tao Ming terlempar sangat jauh dan menabrak tanah. Xiao Yuan mendesak Sein Qi miliknya dan terbang ke arah Huang Wuji dengan niat membunuh yang sangat ganas. Huang Wuji yang melihat Xiao Yuan yang terbang ke arahnya menjadi sangat panik. Xiao Yuan sudah merencanakan ini sebelumnya dan mengincar Huang Wuji terlebih dahulu. Karena itulah sewaktu dia terpental ke tanah, Xiao Yuan sengaja mengeluarkan bao dan membuatnya menyelinap ke bawah Tao Ming. Sekarang Huang Wuji tidak dijaga oleh siapapun dan San De bukanlah seseorang yang layak disebut sebagai ancaman. San De segera berlari menjauh dan Huang Wuji mengeluarkan bentuk jiwa bulan miliknya. Huang Wuji mengeluarkan sebuah manik berwarna biru dan menuangkan semua origin Qi miliknya. Manik mulai berdengung dan gelombang cahaya bulan ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Jiwa gagak emas berkaki 3 berteriak sangat keras dan menabrak cahaya bulan itu dengan paksa. Namun tidak butuh waktu lama untuk jiwa gagak emas berhasil menerobos cahaya bulan. Xiao Yuan memegang pedangnya dan melemparkannya ke arah Huang Wuji dengan niat pedang yang sangat kuat. Slash! Pedang pemakan jiwa melesat dengan kecepatan yang luar biasa dan membuat Huang Wuji tidak bisa bereaksi. Pedang itu menghujam jantung Huang Wuji dan menahannya di tanah. Darah mulai mengalir sangat deras dan Huang Wuji perlahan menjadi lemah. Xiao Yuan mendarat di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Kematian seperti ini terlalu mudah bagimu." Xiao Yuan menarik kembali pedangnya dan mencengkram kepala Huang Wuji. Api emas mulai menyelimuti tangannya dan perlahan membakar Huang Wuji menjadi abu. Bentuk jiwa bulan keluar dari tubuh Huang Wuji dan berniat untuk lari. Namun liontin emas Xiao Yuan mulai berdengung dan Bing menangkap jiwa bulan itu. Segera dia menyeretnya ke dalam ruang pelatihan liontin emas dan Bing menahannya di sana. Xiao Yuan menatap San De dan berkata, "Aku masih memiliki beberapa hal yang ingin aku tanyakan padamu. Lebih baik kau tidak melarikan diri. Mungkin aku bisa mengampunimu karena merencanakan skema liar seperti ini." San De tersenyum dan memberikan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Hal ini sedikit membuat Xiao Yuan terkejut, namun tiba-tiba aura dari Tao Ming meledak dengan gila dan Bao terhempas dengan pukulan yang sangat kuat. Bao sendiri masih sangat lemah dan pukulan sebelumnya tidak memberikan kerusakan apapun kepada Tao Ming. Xiao Yuan mendekat ke arah Bao dan mengirimnya kembali ke dunia liontin emas. Jika Bao terkena serang terus-menerus maka dia akan hancur di bawah keganasan dari Tao Ming. Xiao Yuan tidak akan berani mengambil resiko kehilangan Bao dan satu-satunya cara saat ini adalah lari atau melawan dengan sekuat tenaga. Sangat pintar. Diam-diam menempatkan golem batu dan menyerangku. Kau sudah membunuh putra Dewa Bulan Huang Wuji. Sungguh rencana yang bagus, kata Tao Ming yang sedikit memuji kecerdasan Xiao Yuan yang mengagumkan. Episode sebelumnya. Bab 424 Penyergapan. Episode berikutnya. Bab 426 Strategi